tertunda akibat kendala cuaca karena memang curah hujan cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir di area Magelang. Dua tim fokus dalam doa tentunya. Yang ingin dilakukan oleh pelatih Farikin adalah membawa Purworejo kembali meraih poin. Dari skema yang ditampilkan ini cukup ofensif di lini pertahanan. Nama-nama seperti Aan Ma'ruf dan juga Arif Nur Hidayat akan memegang satu peranan agar tim ISP Purworejo sulit untuk bisa dibobol lawan. Penjaga gawang yang tampil mempesona di laga sebelumnya bagi ISP Purworejo terus dipercaya Irfan Maulana dengan 5 save krusial. Diharapkan bisa tampil dominan dan juga tentunya menjaga gawang ISP Purworejo dari kebobolan. Inilah dia aksi dari Irfan tadi yang terlihat head to head dengan penjaga gawang Persaka Kebumen Reza Agus Febrian. Persaingan grup D zona Jawa Tengah berlangsung ketat dan kick off babak pembuka sudah berlangsung. Bagi Anda yang belum familiar dengan jersey Persaka Kebumen, mereka berlaga mengenakan kostum merah. Menekan dari sisi kiri layar Anda, sedangkan kali ini Purworejo dengan jersey biru putih. Lempar ke dalam bagi Kebumen. Cukup tenang tadi di bawah tekanan. Zulkoida, kapten tim Sidang Iskus. Cukup baik apa yang coba disajikan oleh Kebumen di pembukaan laga ini. Tampil nyaman memainkan bola dari kaki ke kaki, namun satu passing panjang tadi menuju zona pertahanan dari Purworejo tidak mampu dimanfaatkan, berujung tendangan gawang melebar. Sepakan dari Irfan Maulana Fabrian tadi sang penjaga gawang. Sekarang kembali coba dilakukan oleh Kebumen. Sangat tenang aksi dari Bayu Eko Prasetyo. Asep Rudianto yang tampil kurang baik sebenarnya di laga sebelumnya bagi Purworejo menghadapi Persika kala itu. Satu saluran bola panjang diarahkan oleh Fauzi kepada Danang Armando Prakoso. Belum berujung terujinya lapangan pertahanan dari Persaka Kebumen dengan sebuah upaya pergerakan para pemain Purworejo tadi. Di lapangan tengah Tri Hartanto lebarkan bola ke sisi kiri. Satu tekanan kilat dari para pemain Kebumen. Umpan yang coba dilepaskan oleh Dias Pratama tadi masih mampu dihadang. Kembali Dias Pratama. Handball tadi kala sang pemain berupaya melewati hadangan dari Afnan Fauzi. Ardi Fahriansyah. Umpan yang tidak berjalan mulus tadi. Possession bola kembali bagi ISP Purworejo, terlepas dari penguasaan Taufik Hidayatullah. Tri Hartanto. Alip Hablian. Bola gagal dikuasai sepenuhnya tadi oleh Erlangga Adiaksa. Lempar ke dalam bagi Persaka Kebumen akan diambil oleh Listiono. Berjibaku tadi
memperebutkan possession bola. Helvian Dias Pratama, gagal Erlangga, bola mampu dicuri, buang saja tadi di zona pertahanan dari ISP Purworejo. Umpan melebar Trihartanto. Cukup sabar para pemain Persak Kebumen untuk bisa membongkar low block defense yang ditampilkan oleh ISP Purworejo untuk memulai laga. Hanya menyisakan satu pemain saja di area lapangan permainan dari Persak Kebumen, yaitu Danang Armando. Kembali satu tekanan dari sektor sayap, lagi-lagi Dias Pratama. Trihartanto. Cukup cair pergerakan para pemain Persak Kebumen, dihadang tadi dengan sebuah tandukan dari Asep Rudianto. Umpan datar Erlangga Adiaksa menghadapi 3 pemain dengan jersey biru. Satu upaya passing yang diberikan oleh Erlangga gagal dimanfaatkan oleh Fata Alfiansyah. Recycle tekanan bagi Persak Kebumen yang terus mengurung para pemain Purworejo di area pertahanan sendiri. Satu pelanggaran tadi cukup keras. Sedikit panik untuk mengantisipasi tekanan yang coba dikembangkan dari sektor sayap. Pergerakan yang begitu mengancam dari Dias Pratama menjadi satu instigator utama tekanan bagi Persak Kebumen di pembukaan 6 menit pertama pertandingan mereka. Tendangan bebas kali ini akan diambil oleh Alip Hablian. Konsentrasi penuh, ada Erlangga di sana, ada juga Sidang Iskus, sang kapten dari Persak Kebumen, yang bisa menjadi ancaman udara bila bola dengan baik mampu dikirimkan. Satu peluang dan tandukan berujung gol pembuka yang sangat cantik tercetak bagi Persak Kebumen. Delivery terukur dari Alip Hablian tadi. Sebuah skema set piece yang berujung mulus dengan tercetaknya gol pembuka bagi Persak Kebumen. Upaya sundulan dari Muhammad Dias Putra Pratama akhirnya mampu menggetarkan jala gawang dari ISP Purworejo yang dikawal oleh Irfan Maulana. Ini dia delivery yang begitu indah. Sidang Iskus mencetak gol tadi. Pemain yang memang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyambut bola-bola udara, dan tentunya bukan pemain yang diarahkan oleh kamera tadi, Muhammad Dias Pratama, karena yang bergerak menyambut umpan yang begitu cantik dilayangkan oleh Alip Hablian adalah center back sekaligus kapten tim dari Persak Kebumen, Sidang Iskus, yang membuat untuk sementara Kebumen unggul cepat di laga kali ini. Trihartanto tadi. Pergerakan apik dari Listiono di lapangan tengah. Trihartanto lebarkan ke sisi kiri kepada pemberi asis bagi gol Sidang Iskus, Alip Hablian. Dias Pratama. Kembali Alip pindahkan bola ke sektor kanan. Alfian Listiono tadi gagal. Pressure dari Erlangga mencoba merebut bola dari penguasaan Bayu Chandra Kusuma. Sidang Iskus. Umpan yang menjanjikan melibatkan Dias Pratama kali ini. Lagi satu tekanan dari para pemain Persak Kebumen. Erlangga, sepakan dari Trihartanto tadi. Layak dicoba peruntungan dari jarak jauh oleh Trihartanto. Aan Ma'ruf berikan umpan panjang yang mudah diamankan oleh Sidang Iskus. Pencetak gol pembuka, sang center back menjadi pembeda di laga ini. Untuk sementara unggul tipis 1 gol. Jarak yang tercipta antara Kebumen dengan Purworejo. Trihartanto tadi. Alip Hablian. Kembali Trihartanto. Semakin nyaman memainkan
bola-bola berbahaya menuju area pertahanan. Pasukan Persak Kebumen tampil percaya diri sejak awal laga, membuat mereka leluasa mencetak peluang. Puncaknya adalah dari set piece tadi, di mana umpan terukur Alip mampu disambut oleh Sidang Iskus. Dan kembali Alip memang menjadi spesialis dalam pengiriman bola set play bagi Kebumen. Lagi Sidang Iskus yang dituju tadi. ISP Purworejo dari segi kebobolan memang cukup mengkhawatirkan di persaingan grup D. Zona Jawa Tengah sudah mengecap gol ke-11 sejauh ini yang bersarang di gawang Irfan Maulana. Bayu Eko sambil berputar tadi, pergerakan dari Nur Hidayat. Sulit bola untuk bisa dikuasai oleh Danang Armando Prakoso dengan rapatnya marking serta baiknya sistem pertahanan yang sejauh ini sangat unggul diperagakan oleh Tri Hartanto dan kawan-kawan. Satu lagi upaya link up di lapangan tengah tadi, apik umpan pendek yang diberikan oleh Muhammad Mizan. Satu tekanan, sliding challenge, mampu menghadang laju dari Fatah Alfiansyah yang terus berupaya menusuk dari sektor sayap, diganggu oleh Bayu Eko. Sang kapten Bayu Eko akhirnya memenangkan tendangan bebas bagi ISP Purworejo. Masih sangat sulit bagi para pemain Purworejo untuk bisa menggiring bola ke area permainan dari Persak Kebumen. Penjaga gawang Irfan Maulana di bawah tekanan tadi. Sodorkan bola ke sisi kanan. Umpan panjang dari Aan Ma'ruf. Bola dengan mudah dipotong tadi. Alip Hablian lemparan ke dalam bagi ISP Purworejo. Bayu Eko, Aan Ma'ruf kali ini. Asep Rudianto, wingback kiri Purworejo, berupaya menopang tekanan, bergerak maju tadi. Satu umpan melebar dari Arif Nur Hidayat. Afnan Fauzi tadi. Kembali Arif Nur Hidayat. Lagi satu bola yang coba dilayangkan kepada Afnan Fauzi. Dimonitor dengan baik pergerakan para pemain yang coba menekan area pertahanan dari Kebumen oleh sang kapten Sidang Iskus Hardianto. Alip Hablian, Tri Hartanto, Dias Pratama gagal tadi untuk bisa mengelabui kawalan dari Bayu Eko. Satu serangan balik coba dibangun oleh ISP Purworejo. Menggunakan kelincahan dari pemain sayap Danang Armando, namun kembali dua pemain dengan jersey merah menghadang laju dari Danang Armando sehingga sulit bagi dirinya untuk bisa memberikan tebaran ancaman dengan pergerakan yang coba dilakukan dari sektor flank sebelah kanan permainan ISP Purworejo. Aan Ma'ruf, Fuadul Laufa tadi. Balik sulit dan berujung handball. Upaya pergerakan dari Fuadul Laufa, pemain yang di laga sebelumnya menghadapi Persika Karanganyar, menjadi satu pemain yang pergerakannya sangat mengancam dari lini kedua ISP Purworejo. Tim yang sebenarnya sangat piawai bermain dalam permukaan lapangan basah. Itulah aksi dari ISP Purworejo yang benar-benar menyulitkan bagi Persika
di laga sebelumnya. Satu pergerakan lagi dari Trihartanto, menjaga keseimbangan permainan dari Persik Kebumen. Ancaman dari sektor kiri yang selalu menjadi keunggulan dari Kebumen. Dias Pratama, first touch yang kurang sempurna, namun bola masih dikuasai oleh para pemain Kebumen. Muhammad Kazam tadi. Ada Erlangga, satu umpan melebar, coba dilayangkan oleh Alfian Listianto. Bola hanya bisa disapu tadi oleh Ardi Afriansyah, pemain bertahan ISP Purworejo, dan kali ini dikuasai oleh sang kapten. Sidang Iskus, back pass kepada penjaga gawang Reza Agus. Zulkoida, Trihartanto, Erlangga. Sangat nyaman bergerak lewati 3 pemain tadi Erlangga. Dias Pratama kali ini satu tekanan yang perkembangannya sangat baik bagi Kebumen, namun umpan cutback tadi gagal dimanfaatkan untuk bisa memberikan bola mengancam menuju gawang dari Irfan Maulana. Satu tekanan Trihartanto. Umpan pendek kali ini dari Helvian Dias Pratama. Lebar kepada Dias Pratama. Sangat baik satu upaya sepakan yang dilepaskan Alip Hablian. Peluang tekanan berikutnya. Umpan kaki kanan, Helvian Dias Pratama. Trihartanto. Satu penampil yang aksinya memukau di pembukaan 15 menit pertama bagi Kebumen. Kembali Trihartanto. Dapat dicuri bola kali ini. Sangat baik tadi. Gaya bertahan dari center back Arif Nur Hidayat. Mengamankan bola bagi ISP Purworejo. Bayu Eko. Tanggung, berbahaya, sangat riskan tadi apa yang disajikan oleh sang kapten Bayu Eko. Ada Aan Maruf kali ini. Umpan-umpan yang mudah terbaca ini sulit untuk bisa dimanfaatkan. Terus berupaya melakukan build up tekanan. Bayu Eko lebarkan ke sisi kanan kali ini. Bola dikuasai oleh Ardi Variansyah. Umpan dari Ardi sulit dimanfaatkan. Ada Dias Pratama kembali. Trihartanto kali ini. Umpan melebar memanfaatkan kecepatan dari Dias Pratama, namun bola sudah melewati garis sisi lapangan tadi. Gagal upaya dari Muhammad Dias Pratama. Umpan panjang Bayu Eko diamankan oleh Sidang Iskus. Erlangga tadi, sliding challenge dari Aan Maruf. Berujung pelanggaran, tendangan bebas didapat oleh ISP Purworejo. Seolah tidak percaya tadi. Aan Ma'ruf mengatakan dirinya tidak bersalah dalam melakukan challenge, namun wasit Eristo Rinengo memiliki pandangan yang berbeda. Ini dia, satu upaya hadangan, bola terkena namun ada follow through dan dengan kaki terbuka tadi. Upaya yang dilakukan oleh Aan Ma'ruf menjatuhkan lawannya, memberikan kesempatan tendangan bebas kali ini bagi Sidang Iskus Hardianto. Pemain bertahan yang sudah mencetak 1 gol melalui sundulan. Akankah bertambah koleksi gol bagi dirinya dan juga Persik Kebumen? Sidang Iskus, sepakan langsung masih mampu dibendung. Sepakan kedua yang dilepaskan oleh Alip Hablian pun sama, belum bisa melewati para pemain bertahan dari ISP Purworejo tadi yang menjalankan tugasnya dengan baik, menghadang upaya dalam 2 kesempatan yang dilayangkan. Dias Pratama, Alip tadi. Trihartanto sangat baik dalam mengendalikan momentum dan juga pressure yang coba dibangun oleh pasukan Kebumen. Satu bola yang terlalu deras tadi gagal dimanfaatkan oleh Fatah Alfiansyah. Mudah dalam tangkapan penjaga gawang Irfan Maulana.
Tekanan kali ini dari para pemain Purworejo. Sulit bagi Danang Armando, lagi-lagi terisolir. Alfiansyah, Dias kali ini. Alip Hablian kembali kepada Muhammad Dias Pratama. Umpan kaki kanan, Alfian yang dituju. Bola mampu dipotong oleh Ardi tadi. Asep. Langgaran. Tri Hartanto menjatuhkan Bayu Chandra Kusuma. Keuntungan bola menjadi milik ISP Purworejo. Sepakan pendek dari Ardi Variansyah dilebarkan oleh Bayu Eko. Kembali sang kapten Bayu Eko kuasai bola bagi ISP Purworejo. Terus berupaya meningkatkan intensitas tekanan, namun kualitas ini masih jauh dari ideal. Para pemain depan terutama dari ISP seperti Danang Armando, kemudian juga Fuadul Aufa, sama sekali belum bisa terlihat aksi mereka dengan apiknya penampilan di sektor lini pertahanan dari Sidang Iskus dan juga Zulkaida Rofit. Ini dia center back pendamping dari Sidang Iskus, Zulkaida. Umpan-umpan terukur, kemudian tusukan berbahaya kali ini dikembangkan oleh Alfian. Lagi-lagi ada Aan Ma'ruf tadi yang mampu menahan laju yang coba dikembangkan oleh Alfian dari sektor sayap kanan. Sangat dinamis bergerak. Interchange para pemain dari Persak Kebumen juga jelas terlihat. Alfian coba menutup ruang passing tadi. Zulkaida, Armando kepada Ardi. Terjatuh, play on, bukan pelanggaran. Satu sepakan jarak jauh tadi dilepaskan namun tidak mengancam konsentrasi dari penjaga gawang Irfan Maulana. Satu upaya dari Muhammad Mizan. Bola dikendalikan di area pertahanan oleh Bayu Chandra kepada Bayu Eko. Sektor kanan kali ini kembali sang kapten Bayu Eko. ISP Purworejo baru mengumpulkan 1 poin saja dari laga yang mereka mainkan beberapa hari yang lalu menghadapi Persika Karanganyar. Bermain imbang kalau pertandingan sempat ditunda akibat hujan yang memang sangat deras 2 hari yang lalu membasahi Stadion Muhammad Subroto. Satu tekanan, namun ada Aan Ma'ruf tadi terlalu lambat. Afnan dan juga para pemain lainnya untuk bisa mencegah pergerakan para pemain dari Persak Kebumen. Lemparan ke dalam, sulit untuk bisa dikuasai sepenuhnya oleh Fatah Alfiansyah. Satu serangan yang lagi-lagi terbaca oleh Sidang Iskus. Tri Hartanto, kombinasi apik dari Tri Hartanto di area sentral, melebar. Ada bantuan aksi dari Dias Pratama. Dan kali ini satu peluang tekanan, sepakan langsung Alip Hablian tadi. Sangat-sangat merepotkan apa yang disajikan oleh Alip Hablian. Pemain yang mencetak assist dari sepakan bebas. Awal petaka dari gol pembuka tercetak akibat aksi delivery Alip, dan kali ini tusukannya berujung satu sepakan on target yang membuat Bayu Eko dan penjaga gawang Irfan Maulana cukup kerepotan tadi sebelum akhirnya satu tangkapan mampu disajikan oleh Irfan Maulana. Helvian Dias Pratama. Salah umpan tadi, ada Bayu Eko. Umpan pendek dari Arif Nur Hidayat. Kembali tertekan para pemain ISP Purworejo. Alip Hablian, Tri Hartanto, sepakan langsung. Satu inisiatif dilakukan oleh Tri Hartanto. Sangat buruk tadi apa yang disajikan oleh Asep Rodianto. Berujung kembali satu peluang, namun
bola menyentuh tangan Alip Hablian Bil Hakim sehingga wasit meniupkan peluit tanda handball tadi dilakukan oleh Alip. Ini dia tayang ulang. Gerakan tangan kanan dari Alip Hablian tadi menyentuh bola sehingga gagal, satu tekanan yang cukup menjanjikan tadi sebenarnya bagi Persak Kebumen, sang pemimpin di klasemen sementara persaingan grup D zona Jawa Tengah. Umpan melebar dari Bayu Eko kepada Asep Rodianto. Bagi Persak Kebumen menang, raihan 3 poin tentunya akan membawa mereka lolos dari grup ini. Dari selisih gol pun cukup positif, plus 5 apa yang disajikan. Persak Kebumen tidak terkalahkan dengan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Ini ditempel ketat oleh Persika Karanganyar dan juga Persebaya Banyumas. Semua pertandingan yang dijalankan masih sangat menentukan bagi 3 tim teratas karena jarak poin yang begitu rapat sehingga tentunya wajib dimenangkan duel kali ini oleh Persak Kebumen untuk membuat nasib mereka berada di tangan mereka sendiri. Satu pelanggaran keras tadi, Dias Pratama terpelanting. Challenge dari Afnan Fauzi. ISP Purworejo Polician adalah dalam 2 laga terakhir bermain lepas dan bisa mengancam pemuncak klasemen. Itu yang mereka lakukan ketika menghadapi Persika Karanganyar. Dan kali ini pun sama, memasuki menit ke-26 walaupun sudah unggul 1 gol. Persak Kebumen belum bisa tampil nyaman karena hanya unggul tipis dan beberapa pergerakan dari para pemain Purworejo pun walaupun bisa memasuki area pertahanan hanya sesekali saja, namun juga cukup merepotkan konsentrasi dari Sidang Iskus dan juga Zulkoida. Kartu kuning dilayangkan tadi kepada Afnan Fauzi. Satu challenge berbahaya membuat untuk sementara masih perlahan bangkit Dias Pratama. Kembali satu tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain andalan mereka dari set piece, Alip Hablian. Satu assist sudah tercetak ketika gol terjadi bagi Persak Kebumen. Sundulan yang dilayangkan oleh Sidang Iskus. Konsentrasi penuh. Satu harapan bagi Kebumen adalah kembali tercetaknya gol tambahan. Trihartanto, Muhammad Mizan tadi, kembali Trihartanto. Lebarkan bola ke sisi kanan, Alfian Listiono, sangat baik pergerakan dari Alfian, namun bola sedikit di belakang tadi dari pergerakan Fatah Alfiansyah sehingga belum kembali tercetak peluang tambahan bagi Kebumen. Satu kesalahan Halfian Pratama, sepakan dari Halfian Dias Pratama tadi. Sangat positif pergerakan, kemudian juga percobaan yang coba dilepaskan oleh Halfian Dias Pratama. Sangat berbahaya apa yang disajikan di sektor pertahanan oleh Asep Rodianto dan juga Aan Ma'ruf. Berujung lagi satu peluang tekanan. Erlangga upaya bergerak masuk, menari, dia berdansa dan melepaskan satu sepakan. Namun sayang sekali pergerakan cantik dari Erlangga Adiaksa tidak berujung dengan tambahan gol yang mampu diciptakan dirinya. Satu gangguan krusial tadi dilakukan oleh Ardi Fahriansyah untuk menghadang satu upaya tendangan yang coba dilepaskan oleh Erlangga Adiaksa. Terbuang percuma satu peluang untuk bisa menambah keunggulan bagi Persak Kebumen. Tendangan bebas, inilah ancaman yang bisa membuat repot Persak Kebumen yang tampil dominan di laga ini. Namun ada peluang-peluang
bola mati yang bisa dimanfaatkan untuk mengganggu konsentrasi dari penjaga gawang Reza Agus yang sepanjang 29 menit belum merasakan tantangan berarti dari para pemain ISP Purworejo. Ketika fokus dan konsentrasi diuji, tentunya ini satu keadaan yang bisa dimanfaatkan oleh ISP Purworejo untuk menyamakan kedudukan. Sepakan dari Bayu Eko, tajam, mengarah langsung berbahaya menuju gawang dari Reza Agus. Namun sangat baik apa yang diperagakan oleh dirinya untuk melakukan penyelamatan dari tendangan berbahaya yang begitu kencang mengalir, dilepaskan tadi oleh Kapten Bayu Eko Prasetyo yang hampir saja mampu mencetak gol balasan bagi ISP Purworejo. Tim yang memang berada di dasar klasemen persaingan, namun semangatnya harus mendapatkan kredit dan apresiasi dalam 2 laga terakhir yang dimainkan di stadion yang sama. Mereka tampil begitu bersemangat dan juga sangat-sangat kompetitif untuk bisa merepotkan lawan yang menjadi pemuncak klasemen. Lagi satu sepakan jarak jauh. Oh, hampir saja bola terlepas tadi. Ada pressure dari pemain depan Danang Armando Prakoso yang membuat repot Reza Agus, sang penjaga gawang Kebumen. Upaya blok dengan kepala, kemudian ada satu kesalahan yang hampir saja berujung petaka bagi Reza Agus. Entah mengapa dia membiarkan bola terlepas dari penguasaannya, kemudian hampir bisa dicuri oleh Danang Armando. Masih unggul tipis, belum keadaan yang membuat nyaman dan aman bagi pemuncak klasemen Persak Kebumen bila mampu meraih 3 poin, tentunya 11 angka didulang dari 5 aksi mereka di persaingan grup D. Persika Karanganyar juga akan tampil sore nanti menghadapi Wonosobo, dan itu juga laga yang begitu penting. Serta tentunya setelah ini PPSM menghadapi Persebas Banyumas. Wajib menang sehingga tentunya akan membuat posisi dari Persak Kebumen sebelum 2 laga yang akan mengikuti laga ini. Mereka sudah bisa mengamankan 1 spot menuju persaingan babak 10 besar. Masih terbuka lebar di antara 3 bahkan hingga Wonosobo bila hasil berpihak kepada tim yang menjadi lawan dari Kebumen, Karanganyar, Banyumas, maka masih ada peluang bagi Wonosobo untuk bisa lolos, walaupun ini harus berharap dengan rontoknya tim-tim di papan atas menghadapi lawan-lawan mereka, termasuk Purworejo yang diharapkan oleh Wonosobo untuk bisa menang dengan skor yang cukup meyakinkan. Padahal kali ini mereka sudah tertinggal 1 gol melalui tandukan dari Sidangiskus. Masih banyak permutasi kejadian yang bisa terjadi dari persaingan grup ini. 1 peluang kembali gagal dimanfaatkan tadi oleh Fatah Alfiansyah. Masih ada Helvian Diaz. Terjatuh, bukan pelanggaran tadi. Pertandingan berlanjut, bola dikuasai oleh Fatah Alfiansyah, dibantu oleh pergerakan dari Alip Habrian Trihartanto. Umpan yang cukup meyakinkan. Dias Pratama, adakah kontak tadi? Wasit mengatakan Irfan Maulana sudah sepenuhnya dalam kendali menguasai bola sehingga pelanggaran dilakukan oleh Dias Pratama dan bukan sebaliknya. Cukup yakin tadi wasit dan akan memberikan kartu kuning kepada Dias tampaknya. Ini dia aksi dari penjaga gawang. Apakah 2 tangan sudah menangkap, menggrip bola? Ada kontak tabrakan dengan Dias Pratama. Bila penjaga gawang belum sepenuhnya menguasai bola, tentunya bisa berakibat penalti. Namun wasit sudah yakin bahwa 2 tangan dari Irfan Maulana tadi sudah mampu menyelamatkan bola dari sergapan Dias Pratama, sehingga tentunya keuntungan akan diberikan bagi penjaga gawang dalam kesempatan seperti itu. Sudah mampu bangkit Dias.
Pertandingan berlanjut. Aan Ma'ruf. Umpan tanggung yang kembali bisa dipotong oleh Dias Pratama, namun masih ada recovery di zona pertahanan dari para pemain Purworejo. Return pass yang cantik tadi kepada Alip Hablian. Menusuk masuk Alip, reverse pass. Erlangga claim handball. Dan wasit tidak tertarik tadi untuk memberikan hukuman penalti. Pertandingan berlanjut. Aan Ma'ruf bisa bernafas lega. Alip Hablian, Dias Pratama. Oh, umpan yang sangat menarik dari Dias Pratama. Hampir saja mampu digapai tadi oleh Muhammad Mizan. Tampil sangat energetik dari lapangan lini kedua. Aksi dari Muhammad Kakam Mizan. Sidang Iskus, Alip Hablian, Tri Hartanto kembali. Melebar kepada Alip. Umpan tanggung masih bisa dimanfaatkan oleh Tri Hartanto. Zulkoida. Ball playing central defender yang memang piawai untuk menggiring bola, namun terhenti lajunya tadi dengan pressure dari Danang Armando. Coba respons para pemain ISP. Bayu Chandra. Terganggu aksinya tadi sehingga tendangan bebas diraih oleh ISP Purworejo. Satu hadangan obstruksi dari Fata Alfiansyah. Bayu Eko, pemain yang hampir saja bisa menyamakan kedudukan bagi Purworejo. Sidang Iskus, golnya masih menjadi gol semata wayang di laga ini. Zulkoida. Umpan melebar. Helvian Dias Pratama. Ada pergerakan dari Alfian. Belum berujung tekanan. Kembali Zulkoida. Tampil taktis bersama dengan Sidang Iskus sejauh ini. Penjaga gawang Reza Agus Febrian. Berikan bola kepada Sidang Iskus. Tri Hartanto. Kembali Sidang Iskus. Pindahkan bola ke sisi flank sebelah kanan. Helvian Dias gagal untuk bisa disambut oleh Dias Pratama. Erlangga bayang-bayangi oleh Bayu Eko. Oh, satu sepakan jarak jauh coba dilepaskan oleh Alip Hablian tadi. Belum juga bisa menambah keunggulan dari Persak Kebumen. Aan Ma'ruf. Zulkoida tadi. Oh, satu flick cantik dari Tri Hartanto. Alip, Erlangga, terupas Dias Pratama, melirik gawang Dias Pratama tadi. Lepaskan satu percobaan yang masih mampu diblok tadi. Berujung tendangan sudut bagi Persak Kebumen yang seperti biasa akan diambil oleh Alip Hablian. Konsentrasi, coba memberikan delivery yang ideal bagi rekan-rekannya. Alip Hablian ke tiang pertama tadi. Gagal. Tri Hartanto, pemain yang begitu dominan di lapangan tengah permainan bagi Persak Kebumen.
Hari yang sulit bagi lone striker Danang Armando Prakoso. Biasanya dalam aksi-aksi Purworejo akan berdampingan dengan Cahyono Tamtomo. Namun kali ini Cahyono hanya mengisi slot di bangku cadangan. Tampil kurang memuaskan dengan banyaknya peluang mungkin yang disia-siakan oleh Cahyono Tamtomo di laga sebelumnya menghadapi Karanganyar. Satu peluang build up kali ini juga masih terhenti. Ada miskomunikasi antara Afnan Fauzi tadi dengan rekannya. Dias Pratama sangat sulit untuk bisa merebut bola dari penguasaan. Dias harus dilabrak tadi. Aksi defending yang sangat baik dipertunjukkan sang kapten Bayu Eko Prasetyo. Gagal kontrol dari Helvian Dias. Peluang bagi Fuadul Aufa. Juga masih sangat sulit bagi dirinya. Satu serangan kali ini coba dibangkitkan dari pergerakan kombinasi Alfian dan juga Muhammad Mizan. Di sisi kiri terus bergerak Tri Hartanto, menyulitkan bagi Bayu Eko. Ada tarikan yang mengganggu Bayu Eko Prasetyo dilakukan oleh Tri Hartanto, berujung tendangan bebas bagi ISP Purworejo. Dan tentunya keunggulan tipis masih membuat peluang bagi Purworejo walaupun tertinggal begitu besar untuk menyamakan kedudukan di laga ini. Hal serupa tersaji ketika Karanganyar juga mampu unggul, namun akhirnya justru hanya mampu bermain imbang. Sidang Iskus Erlangga, luar biasa aksi dari Erlangga Adiaksa, namun sodoran bola yang diberikan setelah pergerakan impresif tadi. Tendangan keras menjatuhkan Muhammad Mizan. Upaya blocking dari Ardi Fahriansyah, berujung tendangan bebas yang diraih oleh Persak Kebumen. Menuju 4 menit terakhir di waktu normal persaingan babak pembuka. Satu gol cantik, upaya sundulan dari Sidang Iskus Hardianto adalah gol yang membedakan nasib dua tim yang berlaga di persaingan grup D zona Jawa Tengah kali ini, di mana unggul tipis Kebumen atas Purworejo. Namun ada upaya kebangkitan, ada satu respons yang terus disajikan oleh Purworejo. Mereka kuat di pertahanan dan sesekali memang coba melayangkan sebuah pressure menuju gawang dari Reza Agus. Yang terbaik jatuh kepada kaki Bayu Eko dari tendangan bebas, namun selebihnya kendali permainan, pencetakan peluang juga memang dipegang sangat-sangat dominan oleh Kebumen. Gagal tadi Muhammad Dias Pratama. Belum puas tentunya coaching staff dari Kebumen, pelatih kepala Muhammad Irfan dan dua asistennya Ufi Haziz serta Andika Pratomo terus memutar otak untuk bisa memperbaiki kinerja di sektor penyerangan, karena peluang begitu banyak namun belum satu pun bisa dikonversi untuk menambah keunggulan dari Persak Kebumen. Umpan pendek dari Alfian, Muhammad Mizan tadi. Kali ini Alip Hablian, Erlangga Adiaksa, ruang bagi Erlangga, satu sepakan lemah tadi. Pemain yang cerdik menggiring bola, pemain yang begitu percaya diri dalam melewati lawan-lawannya, close control yang sangat baik, bola begitu lengket. Namun ketika kualitas sepakan harus diberikan, beberapa kali Erlangga Adiaksa tidak bisa melakukan eksekusi yang ideal. Pergantian pemain, Fuadul Aufa digantikan oleh Ahmad Naufal. Satu lagi pemain yang di laga sebelumnya menghadapi Karanganyar masuk
dari bangku cadangan dan memberikan satu perubahan signifikan di sektor penyerangan bagi ISP Purworejo. Piawai dalam hold up play dan menunggu link up pergerakan dari lini kedua. Aksi dari Naufal. Sepakan bebas kali ini untuk Kebumen. Alfian tadi, satu tandukan yang dilepaskan oleh Erlangga Adiaksa. Cukup mengancam, namun lagi-lagi masih meninggi dari target gawang Irfan Maulana Fabrian. Hanya satu gol saja yang bersarang di gawangnya. Satu lagi pergerakan dari Erlangga Adiaksa tadi. Tanpa marking yang ideal membuat dirinya bisa melepaskan sundulan. Lemparan ke dalam, Asep Rudianto. Memasuki menit terakhir, waktu normal. Bayu Chandra tadi. Zulkoida. Asep Rudianto. Helvian Dias Pratama. Ada hadangan tadi yang dilakukan oleh Aan Maruf. Menjatuhkan Fata Alfiansyah. Tayang ulang pelanggaran dari Aan Maruf tadi menjatuhkan Alfiansyah. Bola disapu bersih oleh Bayu Eko. Beradu sprint dengan penjaga gawang Reza Agus tadi. Aksi dari Danang Armando yang terus bekerja keras walaupun memang minimal tekanan yang bisa dilakukan. Satu kesalahan. Kali ini pergerakan dari Bayu Chandra. Ardi tadi. Kembali satu tekanan coba digalakan oleh Purworejo sambil mendapatkan challenge. Tidak terjatuh tadi. Sangat apik penampilan dari Fata Alfiansyah di babak pembuka. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari pertandingan babak pertama, di mana untuk sementara gol dari Sidang Iskus membuat Persak Kebumen unggul 1 gol atas ISP Purworejo. Cukup sulit bagi Purworejo untuk bisa memasuki dari pertahanan dari Kebumen di babak pertama. Tentunya akan ada perbaikan yang disajikan oleh tim Purworejo di babak kedua nanti. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda.
Pemirsa, pertandingan babak kedua akan segera berlangsung. Wasit Eristo Cesarinengo sudah berada dalam posisi sentral untuk meletakkan bola di titik putih jelang kick off berlangsung. Tentunya di halftime team talk dari pelatih kepala Farikin, begitu banyak perbaikan, adjustment, dan juga tentunya adanya motivasi yang harus disuntikan bagi skuad ISP Purworejo. Tampil sudah cukup baik sebenarnya, namun dari segi serangan yang coba dibangun belum ada yang berujung satu peluang bersih yang bisa merepotkan bagi Reza Agus Febrian, penjaga gawang Persaka Kebumen. Peluang terbaik bagi ISP Purworejo jatuh kepada Bayu Eko, sang kapten tadi, yang bisa melepaskan satu tendangan bebas berbahaya yang sayangnya mampu diselamatkan oleh Reza Agus Febrian. Kick-off babak kedua sudah berlangsung. Bila kemenangan mampu diraih oleh Persaka Kebumen, tentunya satu tiket bagi mereka berlaga di 10 besar sudah dapat diamankan. Namun tentunya ISP Purworejo yang memiliki kecenderungan untuk merusak pesta bagi tim-tim pemuncak klasemen sementara di grup D, termasuk Persika Karanganyar di laga sebelumnya yang mampu mereka tahan imbang. Tentunya target yang mereka canangkan di babak kedua ini adalah perbaikan permainan, kemudian juga tentunya dari segi system of play harus ada satu balance yang ideal antara sektor tengah dengan penyerangan guna bisa mencuri poin kembali di pertandingan kali ini. Naufal, pemain yang baru masuk di akhir babak pertama tadi, coba memberikan satu pergerakan positif menuju zona pertahanan. Asep Rudianto tadi, Bayu Eko Prasetyo kali ini lebarkan ke sektor kanan. Sulit untuk bisa diamankan bola oleh Fauzi. Erlangga Adiaksa, dua kesempatan bagi dirinya untuk menekan pertahanan dari Purworejo, belum bisa berujung gol. Satu gaya bertahan unorthodox dari wingback kiri Asep Rudianto tadi masih bisa mengamankan lini pertahanan Purworejo dari tekanan. Dan setelah kontak aksidental, Naufal masih belum mampu bangkit. Inilah suasana di bench dari ISP Purworejo. Sang visio sedang mencoba membantu pemain depan yang baru dimasukkan di akhir babak pertama tadi, Naufal Syarif. Membuka pertandingan di babak kedua, ada perkembangan permainan yang cukup signifikan terjadi, terutama dari segi penampilan para pemain di lapangan tengah yang semakin berani berduel bagi ISP Purworejo. Dan hadirnya Naufal Syarif sebagai pemain depan dengan kemampuan mumpuni ini juga bisa membantu tentunya ISP Purworejo dalam langkah mencetak gol balasan. Unchallenged drop ball, Bayu Eko. Kontrol dada cukup apik tadi diperagakan oleh Taufik Hidayatullah. Satu percobaan jarak jauh yang dilepaskan tadi tidak ideal. Aksi dari Bayu Chandra. Sidang iskus kepada pemain sayap kiri Alip. Erlangga Adiaksa tadi coba melibatkan Dias Pratama. Bola mampu dicuri oleh Bayu Eko Prasetyo. Kemudian kali ini dibuang jauh tadi. Satu tekanan berawal dari pergerakan Arif Nur Hidayat. Taufik Hidayatullah. Kembali Arif Nur Hidayat
memanfaatkan angle yang cukup sempit untuk bisa melepaskan rekannya di sektor penyerangan tadi. Aksi dari Danang Armando Prakoso yang sejauh ini cukup merepotkan bagi Zulkoida maupun juga Sidang Iskus. Tendangan sudut diraih oleh ISP Purworejo. Ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan oleh Bayu Chandra Kusuma. Satu bola menarik. Oh, upaya akrobatik dari Naufal Syarif masih gagal. Asep Rodianto. Satu sepakan jarak jauh, melebar dari target gawang. Aksi dari Ardi Fahriansyah tadi yang mencoba mengambil inisiatif menembak. Asep adalah pemain yang men-set up. Tembakan tadi bisa dilepaskan. Dias Pratama. Umpannya gagal diarahkan kepada Trihartanto. Hidayatullah harus berduel tadi. Ardi Fahriansyah. Bola masih dikuasai oleh Ardi. Asep Rodianto. Naufal kembali kepada Asep Rodianto. Bayu Eko Prasetyo mulai percaya diri untuk menekan pasukan Purworejo. Sayang umpan yang dilepaskan tadi tidak sempurna. Kerja keras namun tentunya harus ditopang oleh pergerakan rekan-rekannya. Aksi dari kapten tim ISP Purworejo Bayu Eko Prasetyo. Bayu Eko Prasetyo kembali. Aan Ma'ruf kepada Asep Rodianto, mampu dicuri oleh Helvian. Erlangga Prakoso. Rihartanto. Zulkoida. Alfian. Erlangga Diaksa. Pengamatan yang sangat baik dari Aan Ma'ruf tadi, menghadang pergerakan yang coba dikembangkan oleh Helvian Dias Pratama. Ada dua Dias Pratama yang memperkuat Persak Kebumen. Satu Helvian, satu lagi adalah Muhammad Dias Pratama Putra. Dan kali ini pergantian pemain. Gelandang Ardi Fahriansyah yang tidak mampu berbuat banyak digantikan. Masuk nomor punggung 14 Aldi Alfa Alang. Dan Cahyono Tamtomo juga akan tampil menggantikan pemain yang sudah berupaya keras, namun memang sulit untuk bisa mengembangkan aksinya di laga ini. Pergantian pemain, Danang Armando Prakoso pemain depan digantikan oleh satu lagi striker yang biasanya bermain sejak awal laga, yaitu Cahyono Tamtomo. Peluang pertama bagi Aldi Alfa Alang terlibat tadi. Ada pressure yang harus dia rasakan dari pemain Purworejo. Afnan Fauzi, Hidayatullah. Pelanggaran tadi terhadap Hidayatullah dilakukan oleh Muhammad Mizan. Memblok zona yang coba dimanfaatkan oleh Hidayatullah untuk berlari menusuk ke area sentral tadi. Tendangan bebas Bayu Eko. Aan Ma'ruf. Hanya back pass saja kepada Irfan Maulana Fabrian, sang penjaga gawang bagi Purworejo. Aan Ma'ruf. Umpan yang terlalu kuat gagal dimanfaatkan tadi oleh Bayu Chandra. Peluang serangan balik pun mentah dengan aksi impresif dari Afnan Fauzi tadi. Back pass Bayu Eko Prasetyo. Aan Ma'ruf. Gagal tadi untuk bisa dikendalikan oleh Hidayatullah.
belum mampu bangkit. Beberapa pemain yang mengalami gangguan cedera. Masuki menit ke-55, skor masih menjadi keunggulan dari Persak Kebumen. 1 gol pembeda dicetak di awal laga tadi oleh Sidang Iskus menyambut umpan tendangan bebas yang dilayangkan oleh Alip. Satu pemain yang masih terus mendapatkan perawatan. Ada kram mungkin yang dirasa oleh pemain depan Fata Alfiansyah, sehingga terus mendapatkan perhatian dari fisio dari Persak Kebumen, Reviana Windasari dan juga Sukardi. Sedangkan yang terpincang kali ini adalah Aan Ma'ruf yang mendapatkan bantuan dari fisio ISP Purworejo Akbar Satria Panuntun. Terus bekerja keras Reviana Windasari tadi untuk bisa merawat sang pemain agar bisa melanjutkan laga bagi Persak Kebumen. Pertandingan berlanjut, 1 umpan cantik dari Dias Pratama tadi. Bola gagal untuk bisa dikuasai sepenuhnya oleh Erlangga Adiaksa. Setelah gol tercetak cukup berimbang duel-duel yang tersaji baik di lapangan tengah maupun di lini pertahanan dari kedua tim yang berlaga. Dari segi ketajaman ini yang masih menjadi tanda tanya besar bagi dua tim yang berlaga, di mana walaupun pergerakan dari Dias Pratama, Helvian Pratama, kemudian juga Erlangga Adiaksa begitu mengancam, namun kualitas finishing ini masih jauh dari ideal, dan ini terus mendapatkan perhatian dari coaching staff Persak Kebumen karena mereka tahu betul ancaman ISP Purworejo, tim yang kapan saja bisa membalas gol bila memang perkembangan permainan dari Kebumen tidak membaik dan gol kedua yang semakin bisa menjaga jarak ini belum tercipta. Gagal kembali tadi satu akselerasi yang coba dilakukan oleh Alip Hablian Bil Hakim. Bayu Eko di bawah tekanan dari Dias Pratama hanya bisa membuang bola tadi. Pergantian nampaknya akan dilakukan. Nomor punggung 29 bagi Purworejo adalah Dika Beckham. Dika Beckham juga satu pemain yang tampil di babak kedua kala Purworejo mampu mencuri angka menghadapi Karanganyar. Aan Ma'ruf tidak dapat melanjutkan pertandingan. Melebar bola dialirkan oleh penjaga gawang Irfan Maulana. Bayu Eko Prasetyo kali ini. Laga pamungkas di persaingan grup D. Unggul maka tentunya Persak Kebumen bisa melenggang menuju persaingan di babak 10 besar, walaupun memang di papan klasemen mereka ditempel rapat oleh Banyumas dan juga Karanganyar. Satu upaya pergerakan build up tekanan dari para pemain Purworejo dari sektor flank sebelah kanan. Umpan yang coba dilayangkan oleh Afnan Fauzi mampu dipotong tadi, namun kembali satu kesalahan bagi Kebumen, hampir saja berujung possession berpindah. Tri Hartanto, Hakamizan, Dias Pratama. Umpan yang cukup baik, kesempatan kali ini satu sepakan datar tadi dilepaskan oleh Fata Alfiansyah. Namun masih lagi-lagi melebar dari target gawang. Satu peluang bagi Fata Alfiansyah, pemain yang belum lama mendapatkan perawatan dari fisio Kebumen, mampu mencetak satu aksi impresif di kotak penalti, namun tendangan yang dilepaskan masih jauh dari apa yang diharapkan tadi. Melebar, tendangan bebas bagi Persak Kebumen.
Kartu kuning bagi Bayu Chandra. Trihartanto nampaknya akan menjadi pemain yang dipercaya melakukan eksekusi sepakan dari jarak yang cukup mumpuni bagi Kebumen untuk bisa mencetak peluang. Satu upaya dari Trihartanto membentur pemain bertahan ISP Purworejo tadi. Cahyono nampaknya justru yang tampil di zona pertahanan, mampu melakukan blok. Asep sambil terjatuh, Cahyono Tamtomo. Naufal tadi. Bayu Chandra gagal, ada Tri di sana, Erlangga Adiaksa. Menarik untuk melihat peran dari Cahyono yang di laga ini beraksi di sektor pertahanan bagi Purworejo, padahal dia adalah biasanya pemain depan yang tampil bagi ISP Purworejo. Ini sebuah pergantian pemain dan juga pergantian posisi bagi Cahyono Tamtomo. Dan nampaknya akan ada substitution dari pelatih Kebumen, Muhammad Irfan. Tidak puas dengan apa yang disajikan oleh pemain depan andalannya, Fata Alfiansyah, yang juga sudah mendapatkan cedera belum lama tadi, sehingga dirinya digantikan oleh Ambar Thomas Rinaldi, seorang pemain sayap yang akan tampil di sektor penyerangan. Sangat cepat tadi pergerakan Dias Pratama. Kali ini satu tekanan, Bayu Eko 1 lawan 1 menghadapi Dias Pratama. Coba ditekuk tadi, namun terbaca intensi Dias oleh pemain syarat pengalaman di jantung pertahanan dari ISP Purworejo, sang kapten Bayu Eko Prasetyo yang tampil mempesona di laga kali ini. Tendangan sudut bagi Kebumen. Hakam Mizan akan mengambil sepakan pojok kali ini menuju tiang kedua. Satu upaya dari Sidang Iskus dan juga Alip belum berujung. Gol kedua tercetak, lagi peluang bagi pemain pengganti Ambar Thomas tadi yang berupaya melepaskan satu umpan, mampu dihadang. Kembali sepak pojok diambil oleh Hakam Mizan. Layangan umpan kaki kanan tadi terbaca dengan baik. Trihartanto, Hakam Mizan cukup terbebas. Sidang Iskus yang dituju ada Bayu Eko dengan satu intercept di udara yang sangat krusial tadi. Dan laju dari Dika Beckham mampu dihentikan oleh Zulkaida. Berbekal hasil memuaskan saat menjamu di laga sebelumnya, Persebaya Banyumas, Kebumen tampil percaya diri dan meyakinkan, unggul 3 gol tanpa balas. Yang diharapkan oleh pelatih Irfan tentunya adalah penampilan serupa, namun sejauh ini tantangan berbeda disajikan oleh Purworejo, tim yang begitu ngeyel walaupun sudah tertinggal dan berada di dasar klasemen, terus berupaya tampil kompetitif dan mencetak peluang. Justru hal positif dari apa yang disajikan oleh para pemain Purworejo, mereka selalu tampil dengan karakteristik seperti ini. Walaupun tertinggal, walaupun sulit mencetak peluang, memang kualitas mereka di bawah lawan-lawan yang bersanding di papan atas grup D zona Jawa Tengah. Namun ada satu penampilan yang terus harus mendapatkan apresiasi dari segi semangat dan juga daya juang para pemain. Dika Beckham tadi, Bayu Chandra, Afnan Fauzi. Gagal satu umpan yang coba dilayangkan oleh Nur Hidayat. Erlangga Adiaksa, serangan balik coba dirangkai oleh para pemain Kebumen. Dias Pratama terlepas di sektor kiri permainan, namun Bayu Eko Prasetyo lagi-lagi di saat yang tepat, di posisi yang begitu penting untuk melakukan satu hadangan, menghentikan laju bola yang coba dilayangkan tadi menuju area sentral kotak penalti dari Purworejo.
di laga sebelumnya harus menjadi perhatian. Persika Karanganyar yang kala itu menjadi pemuncak klasemen harus merasakan sulitnya menghadapi Purworejo dan hanya bermain imbang. Satu upaya kiriman tendangan sudut tadi masih gagal. Oh, sangat baik penyelamatan yang begitu impresif dari Irfan Maulana Fabrian tadi, mencegah satu peluang emas. Bersarang menjadi gol kedua bagi Persak Kebumen. Sudah terbebas dan melakukan satu upaya yang sangat baik dengan sundulan tadi. Dias Pratama Putra. Namun penyelamatan sangat fantastis dari Irfan Maulana mampu mencegah gol kedua bersarang di gawang ISP Purworejo. Kembali Dias Pratama. Alip tadi. Trihartanto kepada Zulkoida. Kembali. Sang gelandang pengatur serangan deep lying midfielder Trihartanto kepada Alip Habian. Terjatuh bukan pelanggaran tadi Dika Beckham kali ini. Namun sayang seolah bingung, namun yang menjadi keuntungan bagi Purworejo adalah adanya pelanggaran yang sama sekali tidak perlu tadi dilakukan oleh Hakam Mizan. Ketika Dika Beckham sudah kesulitan untuk mengambil keputusan, dia justru melakukan satu challenge yang mengganggu laju dari Dika Beckham. Laju dari Dika Beckham tadi, jelas ada obstruksi dari Hakam Mizan. Persak Kebumen yang sepanjang persaingan di grup D hanya kebobolan 2 kali, terus menjaga clean sheet. Akankah ini menjadi gol ketiga yang bersarang di gawang dari Reza Agus Febrian? Satu upaya Bayu Chandra dan hampir saja berujung mulus bagi Dika Beckham Putra, namun sayang antisipasi Dika Beckham tadi tidak cemerlang sehingga peluang set piece cantik tidak berujung. Adanya gol balasan yang tercetak bagi ISP Purworejo. Memasuki menit ke-67, masih unggul tipis sang pemuncak klasemen Persak Kebumen. Satu upaya kali ini dari sisi far side lapangan bisa dihadang oleh Cahyono Tamtomo. Pergantian berikutnya, Afnan Fauzi akan keluar, masuk Rikma Rumbianto. Rikma Rumbianto adalah wingback kanan, satu peluang. Ada Asep Rodianto tadi yang mampu menahan laju bola. Dias Pratama berjibaku berdua menghadapi Bayu Eko. Kembali aksi dari Dias Pratama, satu sepakan tadi mampu dihadang oleh kombinasi dari Nur Hidayat dan juga Hidayatullah. Alip Hablian tadi, Dias, Zulkoida lebarkan ke sisi kanan, Ambar Thomas Rinaldi. Tidak ada ancaman berarti bagi penjaga gawang Irfan Maulana. Bayu Eko kepada pemain yang baru masuk, Rikma Rumbianto. Ada pressure di sana dari Dias Pratama. Helvian, pelanggaran. Tendangan bebas. Oh, sidang iskus yang lagi-lagi dicari tadi pergerakannya oleh Alip Hablian. Cekatan keluar untuk menyergap bola penjaga gawang Irfan Maulana. Dika Beckham. Bola menjadi milik dari Persak Kebumen, sang manajer
Tursino dalam akun IG pribadinya bahkan menulis bahwa ingat pertandingan belum berakhir, masih harus fokus dan kerja keras untuk mendapatkan 3 poin guna mengamankan slot bersaing di 10 besar Liga 3, dan itulah dukungan luar biasa yang dipertunjukkan oleh sang manajer yang merasa bangga dengan perjuangan yang sudah diberikan di grup stage. Aksi persaingan yang begitu ketat memang di grup D. Kali ini satu peluang bagi Alip, cutback berbahaya. Oh, Helvian gagal dan juga Ambar Thomas Rinaldi tadi di mulut gawang tidak mampu memanfaatkan peluang terbuka bagi Persak Kebumen untuk menambah koleksi golnya. Helvian mampu diblok dan kemudian Cahyono Tamtomo keluar sebagai pahlawan menghadang satu upaya dari Ambar Thomas Rinaldi. Luar biasa aksi dari dua pemain, Irfan Maulana penjaga gawang dan juga Tamtomo tadi. Sidang Iskus. Tandukan terbebas tadi Sidang Iskus. Lagi-lagi positioning yang sangat baik dari Irfan Maulana menggagalkan satu upaya dari para pemain Kebumen. Cahyono Tamtomo, Bayu Chandra tadi, Asep Rodianto. Cahyono tampak lebih nyaman bermain di zona pertahanan bagi Purworejo. Ambar Thomas Rinaldi, umpan yang tidak disambut oleh rekan-rekannya tadi, yang justru bergerak sedikit menjauh dari area kotak penalti. Bayu Eko Prasetyo, jaga gawang Irfan Maulana Fabrian, Cahyono Tamtomo. Duet baru di babak kedua bagi Bayu Eko setelah Aan Ma'ruf harus ditarik keluar. Bayu Eko tadi terlalu lambat bola yang coba digulirkan oleh pemain pengganti Rikma Rumbianto. Di bawah 20 menit tersisa pertandingan di waktu normal, babak kedua masih unggul tipis Persak Kebumen melalui gol yang terasa sudah cukup lama dicetak oleh Sidang Iskus. Naufal Arif tadi, Asep, Bayu Chandra, kembali Asep Rodianto. Umpan melebar dari Bayu Eko Prasetyo dapat dipotong bola di udara tadi oleh Dias Pratama. Lemparan ke dalam Rikma Rumbianto. Bayu Eko Prasetyo harus kembali ke belakang. Aldi Alfa Alang tadi. Ada Sidang Iskus yang tidak hanya piawai di pertahanan namun juga mampu mencetak gol bagi Persak Kebumen di laga kali ini. Umpan dari Hidayatullah, sulit bagi dirinya tadi untuk bisa terlepas. Hidayatullah, Helvian belum lama membuang peluang tadi di mulut gawang. Erlangga Adiaksa, sangat baik umpan dari Alfian. Ambar Thomas Rinaldi coba melibatkan lagi pergerakan dari Alfian Listiono. Sulit tadi bagi dirinya, hanya berujung satu tendangan gawang bagi ISP Purworejo. Bayu Eko Prasetyo. Oh, flick yang sangat cantik, satu peluang bagi Dika Beckham tadi. Kembali aksi dari Dika Beckham namun gagal untuk bisa membuahkan satu hasil pressure ke area kotak penalti dari ISP Purworejo ketika Arif Nur Hidayat dan juga Dika Beckham gagal berkolaborasi secara positif tadi. Bayu Eko, Asep Rodianto, Alfa Alang, Aldi Alfa Alang, Asep Rodianto kembali menukuk lawannya. Trihartanto tertipu tadi. Bayu Chandra, umpan kaki kanan masih bisa dimentahkan oleh Zulkoida. Helvian, Dias Pratama Putra.
Umpan pendek dari Alip kepada rekannya Hakam Mizan tadi. Di sektor kanan kali ini, pergerakan dari Alfian Listiono ditopang oleh Tri Hartanto. Zulkoida. Persaka Kebumen memang mengandalkan dua gelandang bertahan yang tampil tidak sejajar. Tri Hartanto dengan Hakam Mizan yang berpindah posisi di babak kedua ini. Erlangga Adiaksa terlalu terburu-buru tadi. Asep Rodianto kali ini coba bereaksi, memberikan tekanan kepada para pemain ISP Purworejo. Pelanggaran terhadap Naufal Syarif tadi dilakukan oleh Ambar Thomas Rinaldi. Di laga sebelumnya, Persika Karanganyar sudah membuang satu kesempatan untuk bisa memastikan tiket otomatis langsung menuju persaingan babak 10 besar Liga 3. Tim yang menghadang upaya mereka untuk bisa lolos langsung adalah ISP Purworejo. Tim yang kali ini masih tertinggal, namun juga terus memberikan perlawanan sengit bagi pemuncak klasemen Persaka Kebumen. Apakah cerita yang sama akan diderita oleh Persaka Kebumen ketika ISP Purworejo hanya tertinggal tipis? Tentunya peluang bagi mereka menyamakan kedudukan masih terbuka. Dan kali ini satu tekanan tenang tadi. Sang penjaga gawang Irfan Maulana menyapu bola. Hal yang memang harus dilakukan walaupun menabrak rekannya sendiri, Rikma Rombianto. Tri Hartanto. Ruang bagi Ambar Thomas Rinaldi. Pemain yang sejak dimasukkan di babak kedua, Ambar Thomas Rinaldi benar-benar memberikan satu inspirasi dan juga warna tekanan yang berbeda dari sektor sayap sebelah kanan. Kembali aksi dari Ambar Thomas Rinaldi, bergerak masuk dia. Ada hadangan tadi berujung pelanggaran. Maka bola menjadi milik dari Purworejo, walaupun yang tergeletak adalah Ambar Thomas Rinaldi yang tadi nampaknya masuk dengan challenge yang menurut wasit Eristo Rinego adalah sebuah pelanggaran. Masih tergeletak, belum mampu bangkit. Ambar Thomas, ini dia, masuk dengan kaki terbuka tadi. Terpeleset pula sehingga overstretch mungkin yang dirasa oleh Ambar Thomas Rinaldi. Walaupun tadi memang tekanan dilakukan terhadap Bayu Eko Prasetyo, salah satu penampil terbaik di laga ini bagi ISP Purworejo. Ada Asep Rodianto yang juga terpincang, terlihat sudah bekerja keras di pertandingan kali ini. Dan juga pemain pengganti Cahyono Tamtomo yang justru beroperasi di sektor pertahanan di permainan terakhir grup D. Sulit bagi Purworejo untuk bisa meninggalkan spot mereka di posisi terbuncit dengan poin yang mereka raih tentunya. Namun yang mereka sajikan dalam dua laga terakhir patut mendapatkan satu apresiasi dari para penikmat sepak bola Indonesia. Terus berjuang, tampil sekuat tenaga untuk bisa kompetitif dan bahkan menyulitkan tim-tim yang berada di papan puncak teratas persaingan grup D. Sebelumnya Karanganyar dan kali ini Kebumen yang belum bisa dengan nyaman mengklaim bahwa mereka unggul di laga ini dan bisa mengamankan 3 poin karena masih ada tantangan dari Cahyono Tamtomo dan kawan-kawan. Naufal tadi, Dika Beckham. Satu peluang bagi para pemain ISP Purworejo. Bayu Chandra, Dika Beckham Putra. Kembali Bayu Chandra, dihadang tadi oleh Tri Hartanto. Hanya berbuah tendangan gawang. Semakin dekat Persaka Kebumen dengan mengamankan satu tiket menuju persaingan babak 10 besar.
Bayu Eko. ISP Purworejo yang di laga sebelumnya mengalami penundaan pertandingan akibat lapangan permainan yang digenangi air kala menghadapi Karanganyar 2 hari yang lalu. Pertandingan kemudian berlanjut kemarin pada pukul 8:11 karena ada keterlambatan kehadiran dari tim Purworejo. Satu umpan tumpas tadi yang hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Alip Hablian, menyambut satu sodoran umpan yang dilepaskan oleh Erlangga tadi. Dan dilanjutkan lagi menghadapi Persika Karanganyar yang hanya tersisa 7 menit. Ada sebuah drama di mana penalti yang dieksekusi oleh pemain Persika Bramantio Asih mampu diselamatkan oleh Irfan Maulana yang memang menunjukkan kapasitas luar biasa sebagai seorang penjaga gawang hebat di persaingan grup D ini, walaupun memang gol yang bersarang di gawangnya cukup banyak. Tendangan bebas bagi Persaka Kebumen. Alip Hablian. Sang eksekutor handal akan mencoba peruntungan kali ini. Alip Hablian. Satu peluang kembali bagi Dias tadi. Pelanggaran. Beruntung tadi satu sepakan dari Alip Hablian masih bisa diamankan oleh pemain bertahan Asep Rudianto. Tendangan bebas cepat diambil memasuki 10 menit ataupun di bawah 10 menit. Waktu normal tersisa di babak kedua. Asep Rudianto, Bayu Chandra terhadang tadi. Masih ada pergerakan dari Aldi Ardiansyah Alfa Alang. Wow, sangat apik. Turn dari Erlangga. Peluang bagi Helvian. Satu tekanan, Helvian coba melibatkan Dias Pratama, namun lagi-lagi terbuang satu kesempatan emas bagi Kebumen untuk bisa mencetak gol kedua yang tentunya akan mengakhiri perjuangan dari ISP Purworejo. Trihartanto, pelanggaran, kartu kuning. Semestinya tadi ada advantage karena Trihartanto terlepas dan masih menguasai bola. Namun wasit bersikeras harus di-call sebagai pelanggaran karena ada kartu kuning yang dia layangkan tadi kepada Arif Nur Hidayat. Tendangan bebas kembali selalu saja menjadi tugas dari Alip Hablian Bil Hakim, pemain yang sudah mencetak satu assist di pertandingan kali ini bagi Persaka Kebumen. Ketika gol pembuka dan satu-satunya gol yang tersaji hingga kini dicetak oleh Sidang Isco. Satu peluang tadi, sundulan clearance yang hampir saja berujung gol bunuh diri oleh Aldi Alfa Alang. Tendangan sudut berikutnya didapat oleh Persaka Kebumen. Ini dia upaya clearance, glancing header yang hampir saja justru menjurus masuk ke sisi gawang yang tidak terkawal tadi. Umpan berbahaya, masih ada Asep Rudianto, Erlangga. Bali Erlangga Adiaksa, pelanggaran terhadap Bayu Chandra Kusuma. Tendangan bebas bagi Purworejo. Irfan Maulana. Semakin menipis waktu bagi Purworejo untuk bisa menyamakan kedudukan, namun asa itu masih terjaga karena hanya unggul tipis Persaka Kebumen.
Dika Beckham Putra, Naufal Syarif tadi. Ada Sidang Iskus, Erlangga Adiaksa kembali menunjukkan kebolehannya. Erlangga Adiaksa, umpan melebar dari Helvian Dias kepada Dias Pratama, harus dijatuhkan oleh Rikmar Rumbianto. Kartu kuning. Konfirmasi kartu kuning bagi pemain yang masuk di babak kedua, Rikmar Rumbianto. Tendangan bebas bagi Persaka Kebumen. Satu langkah yang kembali harus bisa dimanfaatkan menjadi peluang positif di area pertahanan dari ISP Purworejo. Upaya dari Alip Hablian, gagal lewati first defender Bayu Eko. Masih ada peluang berikutnya, Trihartanto. Trihartanto, bintang lapangan, jenderal permainan bagi Persaka Kebumen. Memang sesekali mendapatkan peluang dari jarak jauh. Upaya yang dilepaskan masih juga belum berujung gol. Helvian Dias tadi kepada Dias Pratama. Terlalu deras bola. Dias Pratama sangat baik melepaskan diri dan pelanggaran, harus berhati-hati. Rikmar Rumbianto sudah mendapatkan kartu kuning. Pelatih menginginkan adanya kartu kuning kedua tadi bagi Rikmar Rumbianto yang melakukan satu hadakan sinikal menjatuhkan Dias Pratama yang sudah terbebas sebenarnya, berupaya menuju ke gawang tadi. Tendangan bebas lagi-lagi dari area yang hampir identik dengan sebelumnya. Belum lama Alip Hablian Bil Hakim mendapatkan peluang dari area yang sama untuk melepaskan umpan. Satu sepakan dari Alip tadi harus mendapatkan penyelamatan dari Irfan Maulana yang tidak ingin mengambil resiko dengan hadirnya Ambar Thomas tadi di tiang kedua. Cukup mengganggu konsentrasi dari Irfan Maulana. Ada juga pergerakan dari Helvian Dias yang berupaya menyambut umpan. Tendangan sudut bagi Kebumen. Di depan mata tiket lolos menuju babak 10 besar di tangan mereka. Satu sodoran umpan tendangan sudut masih bisa dimentahkan Trihartanto. Offside. Menit-menit akhir perjuangan dari ISP Purworejo yang memang di perhelatan Liga 3 kali ini menghadapi tantangan luar biasa dari pesaing-pesaing mereka di grup D yang tampil sangat kompetitif. Kembali pergerakan dari Alip tadi. Ada Asep Rudianto. Oh, hadangan menjatuhkan Ambar Thomas Rinaldi dari Asep Rudianto. Nampaknya akan berujung satu tendangan penalti. Kartu merah dilayangkan di sini. Menjadi akhir yang kurang mengenakan bagi ISP Purworejo dalam
langkah perjuangan mereka. Pemain yang sudah bekerja keras, Asep Rodianto harus mendapatkan satu hukuman kartu merah. Ambar Thomas Rinaldi memang sejak dimainkan menjadi satu pemain yang terus mengancam, pergerakannya begitu licin, sulit dihadang. Dan keputusan dari wasit sudah final tadi, adanya penalti dan juga kartu merah yang dilayangkan bagi Asep Rodianto. Potensinya adalah gol kedua akan tercetak di sini. Aldi Alang juga mendapatkan kartu kuning. Siapa yang akan menjadi penendang penalti bagi Persak Kebumen? Sudah bersiap nampaknya center back Zulkoida yang akan menjadi eksekutor yang dipercaya oleh pelatih kepala Irfan. Tambahan waktu, kita sudah menuju stoppage time, minimal 2 menit untuk menutup laga persaingan Liga 3 Grup B Zona Jawa Tengah, di mana ISP Purworejo terancam akan mengakhiri kompetisi sebagai juru kunci dan tanpa kemenangan sekalipun. Hanya ada satu hasil imbang yang mereka catat di laga sebelumnya menghadapi Persika Karanganyar, dan kali ini gawang dari Irfan Maulana mendapatkan satu ancaman dari titik putih. Kita nantikan eksekusi yang akan dilepaskan oleh Zulkoida, mampu dihadang, rebound juga tidak bisa diarahkan ke gawang dari Purworejo. Lagi-lagi Irfan Maulana menunjukkan kualitasnya dalam 2 laga beruntun, mampu menyelamatkan sepakan titik putih dari lawan. Satu upaya impresif dari sang penjaga gawang Irfan Maulana yang terus saja menyajikan aksi-aksi spektakuler dalam setiap penampilannya bagi ISP Purworejo. Di laga ini pun, terlepas dari penalti save tadi, dia sudah melakukan 4 blok penting untuk menghadang upaya Persak Kebumen mencetak gol kedua. Dan kita saksikan kembali satu pergerakan membaca arah bola sepakan dari Zulkoida yang sangat baik oleh Irfan Maulana Fabrian. 2 match beruntun melakukan penalty save. Sangat impresif apa yang disajikan oleh sang penjaga gawang. Kemenangan akan membawa Persak Kebumen meraih 11 poin. Persika Karanganyar akan tampil setelah ini, namun tentunya satu tiket sudah menjadi milik dari Persak Kebumen bila kemenangan mampu dijaga hingga full time. Alang, Bayu Eko tampil dengan 10 pemain ISP Purworejo untuk menutup laga setelah Asep Rodianto mandi lebih cepat tadi, mendapatkan hukuman kartu merah dari wasit Eristo Rinengo. Distribusi bola panjang dari Irfan Maulana. Dika Beckham Putra. Alang. Kembali Alfa Alang. Bola dibuang oleh Sidang Iskus. Dan wasit Eristo Rinengo akhirnya meniupkan peluit panjang, tanda berakhirnya laga pamungkas bagi Persak Kebumen yang mampu unggul tipis di laga ini. Gol cepat yang tercetak di babak pertama menyambut asis dari Alip Hablian. Aksi sang kapten Sidang Iskus Hardianto menjadi penentu kemenangan dan juga nampaknya akan menjadi pemain yang menentukan langkah dari Persak Kebumen untuk bisa berlaga di babak 10 besar Liga 3. Luar biasa apa yang disajikan oleh ISP Purworejo. Perjuangan mereka memang tanpa hasil kemenangan. Apresiasi terhadap penampilan dari sang penjaga gawang Irfan Maulana yang tampil luar biasa di 2 match terakhir bagi Purworejo. Skor akhir 1-0 keunggulan Kebumen atas Purworejo. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Adiani undur diri.